Seperti kata pepatah, hidup itu bagaikan roda yang terus berputar. Kadang kita berada di puncak, kadang harus merasakan kerasnya jatuh ke bawah. Tak peduli seberapa tinggi profesi yang dimiliki seseorang, ketika waktunya tiba, tak ada yang bisa mengelak dari kehendak Tuhan. Hal inilah yang dialami beberapa vokalis band ternama Indonesia yang pernah berjaya di masanya. Mereka pernah menikmati puncak popularitas, namun akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit dari karir gemilang yang berakhir dengan kebangkrutan. Siapa sajakah mereka? Kisah menyentuh datang dari Ogi, sang vokalis Tick Band, sebuah grup musik yang dikenal luas di era 2000-an. Bagi para penggemar musik pada masa itu, lagu "Terbaik Untukmu" pasti masih terngiang di telinga, membawa kenangan manis. Namun, di balik kesuksesan besar yang diraih Ogi bersama Tick Band, tersimpan cerita getir yang tak banyak diketahui orang. Kesuksesan Tick Band tak bertahan lama. Satu persatu anggota band memilih mundur karena berbagai alasan, meninggalkan hanya 3 orang yang masih bertahan pada album ketiga mereka. Di tengah perjalanan yang semakin berat, muncul masalah besar. Tick Band dituduh telah menandatangani kontrak dengan label musik lain, sebuah tuduhan yang tak berdasar, namun berdampak luar biasa. Semua materi promosi untuk album ketiga mereka mendadak ditarik. Tuduhan ini tak hanya merusak nama baik band, tapi juga hubungan antar anggotanya, hingga akhirnya Tick Band pun resmi bubar. Patah hati dan merasa kehilangan arah, Ogi memutuskan untuk menjauh dari hingar-bingar kota. Ia pindah ke sebuah desa tenang di Ciwidey, Bandung, mencari kedamaian dalam kesederhanaan. Selama 2 tahun, hidupnya hanya diisi dengan kegiatan memancing ikan, sekadar untuk bertahan hidup. Di tempat itu, Ogi menemukan ketenangan yang lama ia cari. Setelah merasa cukup tenang, Ogi memutuskan untuk kembali ke Surabaya. Kehidupannya berubah drastis. Dari seorang vokalis band yang dulu berada di puncak popularitas, kini Ogi berjualan pulsa untuk menyambung hidup. Irwan Chandra pernah menikmati puncak kejayaan dalam karirnya. Sebagai anggota boyband populer, ia tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai aktor dan atlet taekwondo yang mewakili Indonesia dalam ajang PON 1996. Kesuksesan itu memberinya kemewahan hidup di masa ketika boyband mendominasi panggung musik Indonesia. Dulu, Irwan Chandra satu grup dengan Lee Jeng Hun, dan bersama-sama mereka mengukir nama besar. Namun, roda kehidupan terus berputar. Kini, Irwan mengaku telah jatuh miskin dan menjadi pengangguran. Sudah 3 tahun terakhir ia tidak mendapatkan tawaran pekerjaan sama sekali, hingga terpaksa menguras sisa tabungannya untuk bertahan hidup. Sosok Charlie Van Houten selalu diidentikan dengan kejayaannya bersama ST12, band beraliran pop Melayu yang sempat merajai tangga lagu Indonesia. Lewat suara khasnya dan lagu-lagu hits yang melankolis, Charlie dan ST12 berhasil menciptakan fenomena tersendiri dalam industri musik tanah air, bahkan menjadi salah satu pelopor band pop Melayu yang sangat digemari. Namun, di balik kesuksesan yang gemilang, konflik internal tak terhindarkan. Perselisihan yang terjadi dalam band akhirnya berujung pada perpecahan, dan Charlie pun memutuskan untuk meninggalkan ST12 yang telah melambungkan namanya. Setelah keluar dari band yang membesarkan namanya, kehidupan Charlie berubah drastis. Ia menghadapi tantangan yang berat, bahkan sempat mengalami kebangkrutan. Baru-baru ini,
Dalam sebuah podcast bersama Anang Hermansyah, suami Ashanti, Charlie membuka lembaran kehidupannya yang penuh liku. Ia bercerita tentang masa-masa sulit yang pernah ia lalui, khususnya saat Idul Fitri tahun 2015, di mana ia hanya memiliki 2 juta rupiah di rekeningnya. Momen itu menjadi titik terendah dalam hidupnya. Ressa Herlambang, yang lahir pada 18 April 1986, pernah dikenal luas sebagai salah satu penyanyi pria paling populer di Indonesia. Lagu-lagu yang dinyanyikannya sempat mendominasi tangga lagu, membuat namanya semakin dikenal. Penyanyi berusia 38 tahun ini lahir dari keluarga kaya raya, dan sejak awal karirnya, ia selalu mendapat dukungan penuh dari sang ibu untuk meniti karir di dunia tarik suara. Video klip mewah Ressa, yang menampilkan properti seperti mobil Ferrari hingga helikopter, semuanya dibiayai oleh orang tuanya, yang dikenal sebagai pengusaha besar di Indonesia. Di tahun 2009, Ressa mencapai puncak popularitasnya. Namun tak lama setelah itu, ia mendadak menghilang dari dunia hiburan. Baru-baru ini, Ressa muncul di kanal YouTube FD Elemen milik Ferdi, dan kemunculannya langsung mencuri perhatian publik. Dalam kesempatan tersebut, Ressa membuka tabir kehidupan pribadinya yang selama ini tak banyak diketahui orang. Ia mengungkapkan kisah mengejutkan tentang keluarganya yang tiba-tiba jatuh miskin dalam semalam. Pengalaman pahit ini membawa Ressa ke titik terendah dalam hidupnya. Siapa yang tak kenal dengan band Coklat? Band legendaris ini telah menjadi salah satu ikon musik tanah air, dikenal karena kekompakannya. Namun, di balik gemerlap panggung, ada kisah yang penuh liku, terutama dari salah satu personelnya, Ervin sang drummer. Ketika Kikan, vokalis Coklat, memutuskan untuk hengkang, Ervin pun berencana untuk ikut keluar. Namun, Kikan melarangnya, mengingat Ervin adalah seorang kepala keluarga yang butuh kestabilan finansial. Sayangnya, tak lama setelah Kikan pergi, Ervin justru dipecat dari Coklat. Alasan utamanya adalah performanya yang dianggap menurun, ditambah lagi hubungan yang tak harmonis dengan 3 personel lainnya. Setelah kepergiannya dari band, kehidupan Ervin tidak berjalan mudah. Ia mengalami berbagai masalah, terutama di sisi ekonomi. Kikan sendiri pernah bercerita bahwa Ervin sampai harus menjual semua peralatan drumnya untuk bertahan hidup.